صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita berusaha dengan maksimal untuk menjadi hamba yang terbaik. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang pertanyaan yang pertama terkait dengan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kedua, isu yang kedua, ada sebagian kelompok teolog yang mereka meyakini bahwa Allah itu tidak disifati dengan kuasa melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kata lain, adalah zat yang lemah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kenapa? Karena ketika Allah itu melakukan perbuatan tercela, maka Allah adalah zat yang zalim, zat yang buruk, padahal Allah adalah zat yang indah. Ini adalah pola pikir yang dimiliki oleh sebagian teolog, dan ternyata pola pikir ini mengundang banyak perhatian kaum teolog yang lain. Kaum teolog yang lain mengatakan bahwa pola pikir ini adalah pola pikir yang salah. Untuk menafikan perbuatan zalim, perbuatan tercela dari Allah Subhanahu wa taala, tidak harus kita menafikan qudrah Allah, tidak harus. Karena ketika kita menafikan qudrah Allah, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala terpaksa, tidak memiliki satu kekuatan untuk mengontrol dirinya, tidak memiliki kekuatan untuk menguasai dirinya. Dan ini merupakan sesuatu yang negatif. Makanya kaum teolog yang lain menjawab pola pikir yang dimiliki oleh kaum ini dan mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melakukan perbuatan yang buruk, bukan berarti Allah tidak mampu, bukan. Tapi karena perbuatan buruk itu tidak selaras dengan ilmunya, dengan hikmahnya. Tapi kalau perbuatan buruk ini disesuaikan dan dihubungkan dengan qudrah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melakukan perbuatan tersebut. Tapi kita tidak boleh berhenti di qudrah saja. Kita juga meyakini bahwa Allah itu alim, Allah itu berilmu, Allah itu hakim, maha bijak. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan kezaliman. Allah itu maha sempurna. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala menindas selainnya. Jadi kemustahilan perbuatan melakukan amalan-amalan yang tercela bukan karena qudrah Allah, tapi karena ilmu Allah, karena hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita itu bisa melakukan perbuatan maksiat, tapi kenapa kita tidak melakukan perbuatan maksiat? Itulah kita adalah orang yang beragama dan kita berpegang teguh dengan ajaran agama. Kemudian ada teman kita yang menyuguhkan kita masakan babi, contohnya.
babi itu kan haram. Tapi kenapa kita tidak memakan makanan tersebut? Padahal kalau kita melihat kepada diri kita sendiri, kita bisa mengambil daging tersebut dan kita makan. Bisa kita. Tapi kenapa kita tidak mengambil babi tersebut? Jawabannya adalah karena ilmu kita, keimanan kita, pengetahuan kita akan madarat dan haramnya hukum memakan daging babi. Kekuatan yang kita miliki, kita sesuaikan dengan ilmu kita. Sehingga kekuatan kita tidak sembarang kita keluarkan. Kekuatan ini hanya kita gunakan di jalan yang benar. Perhatikan baik-baik. Jadi, sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan perbuatan ini adalah ilmu kita. Keyakinan kita. Allah juga seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan kezaliman dan tidak akan pernah menindas hamba-hambanya, hal ini bukan karena Allah lemah, bukan, tapi karena Allah adalah alim. Allah adalah Rahman dan Rahim. Allah adalah Hakim. Allah adalah Maha Sempurna. Allah adalah indah. Yang namanya zat yang indah itu mustahil akan melakukan sesuatu yang tidak indah. Jadi ini adalah jawaban ulama-ulama teolog yang tidak sepakat dengan pola pikir kaum ini. Kemudian ada pertanyaan lain. Apakah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan perbuatan hamba? Kenapa sih penanya melontarkan pertanyaan ini? Begini para pemirsa. Yang namanya perbuatan hamba itu tidak keluar daripada dua hal. Yang pertama, perbuatan ini bentuk ketaatan dirinya kepada Tuhannya, atau perbuatan ini bentuk kemaksiatan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan yang dilakukan oleh hamba, artinya Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan taat. Taat kepada siapa? Kan begitu. Makanya ada sebagian kelompok yang mengatakan Allah itu tidak mampu melakukan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan karena taat kepada zat yang lain, atau ia melakukan perbuatan maksiat. Dan ini jauh dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jawaban daripada sebagian kelompok. Marilah kita meluruskan jawaban ini. Coba kita menganalisa pertanyaan si penanya. Yang namanya status taat maksiat itu hanya berkaitan dengan hamba. Artinya ketika seorang hamba melakukan sesuatu, maka sesuatu ini bisa disebut ketaatan atau kemaksiatan. Kenapa? Karena seorang hamba memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungannya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak boleh melakukan. Kenapa? Karena ketika pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dua status ini tidak akan ada. Karena status taat, status maksiat itu bergantung dengan pelakunya. Ketika pelakunya adalah seorang hamba, maka muncul status taat, status maksiat. Tapi kalau pelakunya lain dan itu adalah Allah, maka tidak akan muncul status taat, status maksiat. Yang ada adalah ini merupakan bukti kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bukti kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya tidak logis, tidak tepat. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.